pentingnya zikir, tapi jangan lupa dengan fikir. Jangan lupa pikir, tapi kaitkan dengan zikir. Kaf, ha, ya, ain, shod. Semuanya. Karena pada dasarnya kaf, ha, ain, shod menyambungkan antara Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, dan Muhammad pada dadamu. Maka disinilah kau akan terpuji ya pada Muhammad pada dadamu ini. Maka itulah surat An-Nur sebetulnya di situ sahabat. Ya, jadi manusia itu tergantung apa yang ada di dadanya ini. Semuanya, ya kebahagiaannya tergantung pada di dadanya ini. Kesedihannya tergantung apa-apa ada di dada ini. Nerakanya tergantung apa yang ada di dada ini. Surganya tergantung apa yang ada di dada ini. Itulah Abah katakan kemarin. Walaupun dia punya harta, siapa itu Elon Musk 14.000 triliun, ya, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena semua kebahagiaannya datang dari pikirnya. Menghasilkan banyak hal, tapi tidak terkoneksi dengan jantungnya pada sodrunnya. Dia hadis semua. Dia biasanya orang-orang yang sudah sampai pada di situ, dia akhirnya tidak bahagia, malah kebalik menjadi tidak bahagia. Semua hartanya menyiksanya. Semuanya. Nah inilah luar biasa konsep yang harus kita bangun adalah bagaimana mengawinkan adalah dada, adalah jantung dengan dan bagaimana Allah mengisahkan tentang dada. Nabi Muhammad dibelah dada, nah, gitu kata di semua. Allah bicara tentang rumah Allah tadi surat An-Nur, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah itulah. Piha misbah, piha di sedomir, misbah di dalamnya ada misbah tadi semua. Ada al-misbahu az-zujajah. Tetapi ingat, itulah penghalangnya tadi. Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durriyun. Ada permata. Kaukab itu bintang. Ada bintang. Bintang itu kan sama seperti matahari. Dia punya cahaya sendiri. Nah, disinilah dia akan menyala. Maka jangan aneh barangkali sahabat nanti kalau seandainya melihat ada orang yang meninggal, kamu ingin setelah kafannya kamu buka, ingin melihat tersingkap, terkadang kalau kamu akan melihat seolah kayak cahaya itu keluar dari dada. Bus. Gitu. Ya. Dan seperti ada yang di foto Abah di belakang itu, ya ada orang yang melukiskan, nah itu ya, itulah cahaya yang ada di dada itu semuanya, sahabat. Nah, ini adalah betapa pentingnya mengurus dada kita ini semua. Tadi semua jidatmu sampai pecah sampai sujud pun kalau dada nggak diurus nggak beres. Tadi semua ya. Semua tadi akhirnya inilah yang akhirnya juga dikir salah, nggak dikir salah, sholat salah, nggak sholat salah. Walaupun jangan kamu berhenti melakukan kebaikan, walaupun belum menemukan kehusuan dan keikhlasan. Semua. Cuma paling-paling kelihatan seperti orang bodoh gitu aja, gitu kan tadi. Makanya kelihatan suka aneh kan orang kelihatan. Karena termasuk yang Abah sering katakan banyak orang sekarang ini mencari Tuhan, bahasa mau ngapain cari Tuhan? Tuhan nggak pernah kemana-mana. Banyak orang bawa obor cari api tadi semua. Kayak gitulah contohnya. Banyak orang sekarang ini adalah pusing cari nasi, ya gitu, bawa tumpeng yang besar gitu kan tadi semua. Nah itu berarti, bagaimana menemukan tumpeng pada diri itu supaya kamu berjalan dalam rohanimu dan kau menemukan, oh ternyata selama ini saya ini sudah bersamanya. Nah itu tadi semua ya. Itulah yang disebut dengan sidroh nanti al-muntaha. Pada saat klep si jasad sini tiba-tiba menutup, hiduplah klep yang dalam, pingsanlah dirimu, artinya fanalah dirimu kalau bahasa Al-Quran itu dari semua ya. Maka barulah kau di situ membuktikan iman. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin dari semua ya.
Jadi semuanya di situ. Maka itulah surat Watin ini. Allah bersumpah dengan 4. Watin, wataini, wazaituni, waturisin, wahadal baladil amin. Tuh. Ayo jadikan dadamu adalah negeri yang aman, bahagia, lebar. Lebarkan dadamu. Laburlah dengan cahaya tadi. Kau kabun bintang, duriyun permata. Kau kabun duriyun yukodumin sajar. Tumbuhkan pohonnya. Mubarakah. Pohon yang mana? Zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Pohon zaitun. Yang berwarna seperti merah dalima. Dialah jantungmu itu. Kolbumu tadi. Makanya fikir pada jantung tadi. Pada dada, karena di dalamnya ada jantung, ada kolbu. Dalam kolbunya, di dalam kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagof. Syagofun ada lub ada syir. Dalam syirlah ada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu aku, kata Allah. La ilaha illallah ana. Akulah la ilaha illallah. Dan man daholah la ilaha illallah hisni bentengku. Man daholah, siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, faqad umina min azabi. Amanlah sekarang. Disinilah kamu sudah layak bahagia. Disinilah kamu sudah layak menandakan jannatul ma'wa, bahkan naik jannatul naim pada hatimu. Nah ini hatimu tadi semua. Elon Musk tidak mungkin punya jannatul naim. Boleh dia punya jannatul ma'wa, kesenangan duniawi, tapi tidak jannatul naim. Nah, disinilah perlunya. Ya, maka kau sudah mulai fly. Pada saat dadamu sudah melebar, merasa kaya, merasa bahagia, maka tidak kau sadari, mulailah kau tarik energi kebahagiaan, energi rezeki. Karena pada dasarnya ingat, baik saudaraku, kita ini lokomotif. Seluruh makhluk ini milik Allah, kamu juga milik Allah. Innalillah, semuanya innalillah milik Allah. Wa inna, dan semuanya milik Allah. Ilaihi, harus kepada Allah la roji'una, dikembalikan. Pada saat tubuhmu sudah innalillahi wa inna ilahi roji'un, maka seluruh makhluk ini adalah datang padamu menghamba. Wahai Fulan, aku ingin pulang. Wahai Fulan, aku ingin balik pada Allah. Apa yang bukan milik Allah di dunia ini? Laut, gunung, sawah, apapun. Intinya bahwa gak usah kamu mencarinya sebetulnya. Tetapi dialah yang akan mencarimu. Bukan kamu yang mencarinya. Kalau kamu mencari, ya dek dua cari duit, nah ini masih jauh udah. Tadi semua hanya lelah saja tadi yang lakukannya. Duha untuk cari rezeki, tahajud untuk cari rezeki, baca Quran cari rezeki. Jenderal-jenderal yang menghamba pada kopral. Artinya orang-orang yang berjalan mencari api sambil bawa obor yang gede. Mana Mas? Cari api. Bawa apa itu? Obor. Nah, gitu. Tadi. Orang yang mencari batu, menggendong-gendong mutiara. Mana Mas? Cari batu. Tadi semua. Terus apa yang kau gendong? Wah, ini berlian. Tetap aja. Dia nggak ngerti. Kemana Mas? Kata ikan. Dia kecaplak. Kenapa kamu panik ikan? Saya lagi cari air. Diamkan mulutmu. Kunci mulut. Sadarilah kamu sedang di air. Sama saja kayak gelas kaca ini. Kemana gelas? Mencari Tuhan. Kemana? Tahu saya Tuhan saya di mana. Ternyata Ar-Razak bersama Marzuk. Al-Abid bersama Ma'bud. Al-Khaliq bersama dengan makhluk. Karena kita adalah tidak pernah menyadari antara bagaimana berpikir menggunakan dada ini. Dari semua, ya. Berpikir menggunakan dada. Dan Allah menyuruhnya berpikir menggunakan dada. Bukan berpikir menggunakan otak. Tapi dada. Maka tadi, pada saat kamu punya masalah, bukan teriak ke kiri, ke kanan. Cari solusi.
Bagaimana ya aduh udah. Itulah pantas kata baginda Nabi bersabda. Kau mengeluhkan satu persoalan pada manusia, 70 persoalanmu akan datang pada dirimu. Nah, itu. Kemiskinan manusia hari ini adalah karena tadi tidak mengerti metodologinya. Tiba-tiba di danau pikiranmu itu ada gelondongan kayu, tebangan. Tapi kau malah bukannya mendiamkan danau itu, malah kau aduk semuanya. Inilah bagaimana pentingnya zikir dan fikir. Fikir dan zikir. Pada mana? Pada jantungmu. Kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Sajaratin mubarakatin zaitunatil syarqiyah. Zaitun atau merah dalima. Tadi semua pada jantung tadi semua. Ya. Menyambungkan 5 rasul ulul azmi pada tadi kabha ya ain sod. Satulah semuanya. Ya. Nah, itulah sahabat ya yang untuk pagi hari ini jadi kita pahami tadi. Nah, kemudian yang kedua juga yang harus kenapa amaliyahnya juga menekuk lidah? Karena sebagaimana tadi adalah Allah bersumpah watini wa zaitun pakai waw qasam. Watini wa zaitun wa turisin wa hadal. Kamu tidak akan sampai pada Yasin, bukit turisin, bukit kesadaran. Bukit sehingga di dalam jidatmu ini ada shin tadi semua. Yasin tadi semua. Yang sudah makanya di sini ini ada shin sebetulnya. Di antara untuk tadi. Dan itu hanya akan kamu bisa raih kalau seandainya sudah bagaimana menggunakan jantung adalah untuk dengan amaliyahnya menekuk, menahan napas, tahan napas. Apa isinya? Abah sudah banyak ajarkan ataupun diam saja udah cukup gitu kan tadi. Maka sekali-kali maka buat teman-teman yang di daerah sini ikut Abah pantai atau ke gunung atau ke gua. Jangan aneh-aneh, ada orang bilang, "Oh, Basir tuh datang ke gua," katanya gitu. Ya, Nabi Muhammad aja ke gua, men. Gitu. Siapa? Rasul mana yang nggak ke gua? Coba lihat. Ibrahim. Siapa lagi? Para wali Allah semua. Kamu saja otaknya itu masjid aja tadi. Tapi masjidnya kamu nggak ngerti. Nah, masjid itulah yang kamu bawa ke gua, gitu loh. Nah, itu. Kamu masjidnya ada temboknya, ada batu batanya masjidnya gitu. Ya nggak ketemu. Coba sebutkan mas saya satu wali saja yang jadi wali di masjid. Maaf ya. Ini harus kita banyak hal yang harus kita pahami dalam hidup. Makanya nanti juga walaupun kamu di Ramadan itikaf di masjid. Nah, itikaf itu yang mana itikaf itu? Masjid yang mana harus itikaf itu? Kata Abah, di WC lebih baik kalau kamu ngerti bahwa tubuhmu masjid gitu loh. Ini kadang-kadang manusia sekarang ini kalau nggak diluruskan kadang-kadang otaknya terjebak pada ruang dan waktu. Pada lokasi yang kamu anggap sendiri mulia. Padahal siapa yang memuliakan tempat itu? Kamulah yang menentukan mulia dan tidak mulia. Wong batanya sama dengan WC-mu itu. Wong temboknya sama dengan WC-mu itu apa bedanya coba ayo. Apa bedanya masjidmu sama WC-mu? Coba pikir agama tadi Allah ingatkan pakai otak itu kan tadi semua. Tapi otak yang bukan di kepala tapi di dada. Maka disinilah yang harus kamu pahami tadi semua ya. Maka mari kita sekarang ini udahlah cukup dengan cara coba-coba dari semua ya. Orang caplang aja tidak boleh coba-coba kayu putih. Apalagi dalam keimanan dari semua ya. Mari kita rubah ya dari semua. Tadi adalah tidak amaliyahnya tapi adalah bagaimana menggunakan otak dada. Ya. Maka kalau kira-kira di rumah kamu bisa anggap rumahmu itu bisa ada tempat kholwat. Maka kalau Abah buat kamar khusus tadi semua. Silakan 2 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 1 meter kamu tutup dengan kain hitam sehingga kamu tidak bisa melihat dirimu.
dan duduklah di situ 2 kali sehari tadi semua ya. Sebenarnya kamu cek aja kepada mereka para aulia-aulia Allah yang besar, begitulah cara mereka menyambungkan rasa pada dadanya tadi semua ya. Begitulah mereka menghidupkan dadanya, begitulah mereka berkoneksi dengan Tuhannya, beraudiensi dengan Tuhannya, bukan dengan fisiknya tadi semua ya, tapi dengan mematikan fisiknya. Itulah baginda Nabi Muhammad pada saat Mi'rajun begitu, makanya kasurnya masih hangat, airnya masih menetes. Ini tadi karena beragamanya nggak pakai tadi, akhirnya pakai pikiran tadi semua ya. Dan inilah sahabat ya, jadi bagaimana yang menyambungkan tadi semua amaliyahnya satu saja yang sudah Abah ajarkan semua ya. Jadi pejamkan mata ya, tutup telinga ya, tutup mulutmu tadi semua. Maka kalau yang sudah liko itu sudah menyambungkan pada dadamu, pada dada di sini tadi semua. Maka lihat semua, mau resi kek, mau siapa kek, mereka di guha kek, pasti tangannya ditaruh di sini. Tadi semua ya. Menyatukan tadi semua ya. Karena cinta itu menyatukan. Tidak mungkin ada cinta. Maka itu tauhid wahada yuwahidu tauhidan itu menyatukan. Sehingga di dadamu itu ada tanda love. I love adalah pada dada. Setelah kau kabun duriyun yukodu min sajarotin mubarakah. Nah, itulah buahnya itu seperti buah apel. Love, nah, itu di dada. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Tadi semua ya. Nah itu ya sahabat tadi. Jadi itulah amalihan sederhana sebetulnya. Maka tadi kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku tuh menghendaki kemudahan. Adi. Makanya tadi tawajuh, tafakur, tazakur, ujungnya tawakul. Kau memilih percaya pada dia daripada memilih percaya pada gerakmu. Kamu memilih percaya pada dia Allah daripada memilih percaya pada siapapun. Ya. Dan kau temukan itu oleh dirimu. Di semua ya. Maka tadi Allah sendiri berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta anfus jiwa kamulah. Bagaimana kamu? Tekuk lidah, matikan diri dohirmu. Karena Allah nggak nyuruh tubuhmu, badanmu, tapi jiwa. Berarti kalau Allah nafs tadi semua tadi ya dengan jiwa. Maka wadkur rabbaka fi nafsika, jiwa. Bagaimana si jiwa itu supaya melakukannya? Matikan diri dohirmu, tekuk lidahnya, dapatkan giginya. Supaya si jiwa itu, karena si jiwa itu ruh sebetulnya. Asalnya adalah yang ditiupkan oleh Allah padamu, tapi kamu hilang kesadaran karena pengaruh si jasad ini. Nah, itu yang harus dikikis ya. Termasuk juga nanti amaliyah menghapus karma. Menghapus catatan-catatan yang sudah ternodai. Karena jangan lupa, kehidupan adalah akan terus diulang. Sebagaimana hari berganti hari. Sebagaimana Allah tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup mati, hidup mati, hidup. Seperti kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, hanya begitu saja. Karena ini kehidupan ini bukan tentang kita sekali lagi, cuma kita kepedean. Hanya kita melihatnya Tuhan diatur-atur oleh kita seolah-olah itu kayak wayang merasa main ngatur-ngatur dalang. Dia pikir si wayang lagi dimainin itu dia yang main gitu loh. Tadi semua. Bahkan si wayang itu doa dia. Si cepot itu supaya dapat kebahagiaan. Padahal yang doa itu si dalang juga itu sebenarnya. Nah ini mana manusia. Karena kita sudah hilang kesadaran tadi. Sehingga seolah-olah kita pemain. Dan kita menuntut-nuntut Tuhan gitu. Tadi bahkan sekarang lucu lagi. Ada wayang-wayang yang ngomongin nerakanya dalang. Dalang ketawa aja gini nih wayang-wayang on nih. Wayang on nih. Bagaimana lo wujud aja wujud gua,
hidupnya hidup gua, segalanya milik gua. Hari ini ya. Maka itu dia ingatkan, inna dina indal dalang. Sesungguhnya din itu di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Maka terakhir ini, bagaimana mengembalikan kepada dalang? Matikan diri pada sod ini, pada fikir, pada zikir, bikin semua. Nah, zikir itu bukan kamu nyebut-nyebut Allahu, Allahu. Nah, ini tadi semua. Ya dia mengingat dirinya, mana kamu bisa mengingat dirinya. Hanya dia yang tahu dirinya. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad tadi. La yadkurullah illallah. Ya Muhammad, ada yang ingat gua kecuali gua. Gitu. Lu kadang-kadang ngomong katanya Allahnya laisa kamisli. Dia ngomongnya dikir. Jadi kalau Allah laisa kamisli, terus bagaimana lu mikirin Allah yang laisa kamisli? Ini orang-orang ini katanya laisa kamisli. Nah, adapun tadi yang dikaitan dengan zikir tadi semua, itulah bukan menyebut-nyebut namanya, karena menyebut-nyebut nama nasi bukan nasi tadi semua. Menulis tulisan nasi bukan nasi tadi semua. Menyebut nama Allah itu bukan Allah, bukan tadi. Menulis tulisan Allah itu juga bukan Allah. Maka disinilah bagaimana kamu menekuk lidah sahabat ya. Jadi itu ya sahabat, adalah amaliyahnya adalah bagaimana adalah semua amaliyah sama. Dan Allah mengatakan wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Tadarru itu apa? Tadi tadarruan wa khifatan itu apa? Khauf tadi semua. Dunal jahri minal qaul. Tanpa suara dan tanpa huruf. Tekuk lidahmu, matikan rasamu, biar tersambung antara dikir dan fikir. Tadi semua. Otak yang di sini mu akan berpikir, karena otak yang di sini sahabat dari hasil saya baru menemukan barusan fakta, ternyata di dalam jantung kita ini ada, di dalam jantung kita ini adalah seorang profesor, dia menemukan ya bahwa betapa hebatnya jantung kita manusia ya, bahwa di dalam ada yang disebut dengan Dr. J. Andrew Armour ya tahun 1991, justru otak yang ada di dalam jantungmu itu adalah 40.000 sel neuron di jantung. Bisa mengingat, bisa merasakan, bisa mengolah. Tuh. Jadi mengingat, merasakan, mengolah jantungmu itu. Itulah tekuk lidah, rapatkan gigi. Jadi gak usah ngomong apa-apa. Jantungmu sendiri akan mengolah, merasakan, mengingat. Kalau mengingat dengan ini, memble. Sebentar juga hilang. Dan tidak berdampak. Ya. Mari kita ikuti metodologi Allah, dari bukan dari semua ya. Maka dan sejalan ini dengan tadi kata surat yang Abah bacakan tadi ya, bahwa Allah mengingatkan kita adalah karena manusia ini kalau bahasa bimbo ini tadi semua bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Nah, ini itu maksudnya ini tadi. Berharta tapi tak sedekah. Makanya tadi Allah itu bukan gedekmu, bukan duit, pulus, sedekah dari semua. Tadi. Berharta tapi tak sedekah, jadi berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, baca resep melulu, resep sedekah, resep zakat, resep surga tapi nggak mau keluar ada semua ya. Berjalan tapi tak terarah, nah itu tadi. Beribadah juga tapi tak akan ada ujungnya, maksudnya tak akan ada dampak dari semua ya. Beramal tapi kurang ikhlas. Nah, kalaupun beramal pasti kurang ikhlas. Berjanji tapi suka lupa.
menggunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Tadi karena manusia itu akan terlontar. Kalau di sini tidak ada cinta, maka gelas akan mengeluarkan isi gelas. Kalau dalamnya kopi, tuangkan kopi. Kalau dalamnya benci, akan keluar benci. Kalau dalamnya adalah keluhan, keluarkan keluhan. Maka yang datang adalah pada dirimu adalah kesusahan, kesusahan, dan kesusahan. Dari semua ya. Nah ini pula yang diingatkan oleh Sunan Kalijaga adalah dengan lir ilir tandure usumilir tak ijo royo royo tak senggo kemanten anyar bocah angon penek no bling bingku ya licin wajar. Jadi kalau seandainya naik prosot lagi ya udah terus naik dari semua. Penek no bling bling kuwi lunyo penek no kanggo basuh dodotiro ya dodotiro pembasuh dada itulah disebut belah dada karena semuanya kita ini tergantung dari baladil amin di dadamu itu kaya hatimu tergantung di sini kalau hatimu merasa kaya kayalah kamu di sinilah konsepnya sebenarnya dada tadi. Jadi luar biasa Allah sudah memberikan konsep yang luar biasa. Baginda Nabi ya sudah memberikan konsep yang luar biasa. Para aulia sudah memberikan konsep yang luar biasa. Tapi justru manusia tidak mengerti caranya. Nah oleh Abah saya tuh dibuka semuanya caranya. Tadi semua. Apa yang dilakukan Ibrahim di padang pasir. Apa yang dilakukan Muhammad di dalam gua Hira. Apa yang dilakukan Abah buka semuanya. Hanya tentang apa yang dilakukan Maryam. Itu hanya tentang kaf, ha, ya, ain, sod. Bagaimana menyambungkannya. Bagaimana menekuk lidahnya. Bagaimana kamu duduk. Supaya langit kedalaman danau. Apa namanya. Telaga Kausar di dadamu itu bening sebening-beningnya. Sehingga kamu bisa melihat dasarnya. Itulah orang tanya. Oh kenapa? Oh kayaknya Abah melihat semua ya kan insya Allah kalau kamu sudah duduk maka kau akan melihat di dasar danau itu ada berlian ada emas ada mutiara kelihatan semua dan sekaligus kamu jantungmu adalah sudah atasnya danau itu sudah bening luar biasa maka cahaya langit rahasia langit terpantul sebagaimana bulan ada pada di atas danau itu matahari itu yang maksud Allah Duriyun yukodu min sajaratin mubarakah zaitunati la syarqiyati wala qorbiyah sahabat tadi semua ya. Maka amaliyahnya tentu saja adalah tidak akan sejalan kamu kalaupun kamu melakukan seperti yang Abah lakukan tapi kamu masih benci dengki tadi. Syaratnya kata Abah juga bebas penyakit kulit. Yang kedua bebas buta hati. Bebaskan seperti Ayub, bebaskan seperti Yakub, keluarkan kamu dari bui seperti Yusuf. Keluarkan kamu Ashabul Kahfi, bebaskan kamu dari Namrud, itu saja. Dan Allah mengatakan cukup itu. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Aku gak minta syarat padamu. Cukup kamu kosong saja. Kamu bukan positron, positif bukan negatif. Jadilah kamu netral saja. Tuh. Itulah yang dimaksud tadi. Ya, bukan kanan, bukan kiri. Kamu minta tengah saja. Itulah Nabi pun bersabda khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu yang di tengah. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Sholat yang di tengah-tengah. Ya inilah tengah-tengah. Di antara dua dadamu. Tadi semua. Belahlah. Satukan dengan cinta pada hatimu. Tadi semua ya. Kalau nggak begitu. Ya apapun yang dilakukan Abah ya tetap aja nggak berdampak. Karena tadi harus dibuang, dikorek di dadamu itu. Maka itu Abah sudah ajarkan bagaimana membersihkannya di pagi hari. Melepaskan karma-karma yang tercatat sebelumnya. Tadi sudah memaafkan semua manusia. Tadi kalau mau kan begitu semuanya ya. Jadi itu saja barangkali sahabat semua adalah marilah jangan berhenti pada satu titik walaupun kata Sunan Kalijogo adalah tadi apa namanya licin tadi semua walaupun licin
Ayo terus naik. Nggak usah ragu dari semua. Ya. Itu saja barangkali ya sahabat. Jadi semua barangkali sekarang Abah ini jarang untuk live karena bukan apa-apa. Terkadang sekarang ini antara ngomong dengan air mata ini kadang-kadang mendahului air mata dari semua ya. Jadi nanti pada titik tertentu kamu akan lebih bisa merasakan hanya bisa merasakan dengan tangisanmu saja. Kenikmatan dengan tangisanmu. Kenikmatan dengan tangisanmu tidak bisa diceritakan indahnya dari semua ya. Dan kerinduanmu padanya, kerinduanmu pada Rasulullah dari semua dan semakin nyata, semakin kuat dari semua. Maka itulah ya sahabat barangkali ya semua. Terima kasih ya buat semuanya dan buat teman-teman yang di mana besok hari Sabtu kita akan jalan menuju menuju Lembang. Kita akan sedikit berbagi, barangkali Abah diminta untuk memberikan pencerahan kepada korban-korban bencana di sana, sekaligus kita selain memberikan itu adalah santapan rohani, kita berikan juga bantuan-bantuan ya insyaallah berupa kompor, tabung gas dan lain sebagainya. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Ustadz MDNH yang di majelis dan juga yang di luar majelis yang ada dimanapun berada, di Rian, Mas Bambang, sehat semua, Mas Adi ya, di Rantau Prapat ya, di Medan ya, Takengon, Nias, Sibolga ya, di Pidi ya, di Aceh ya, dan juga teman-teman di Bengkulu, Muara Bungo, ya Pak Arifin, ya semua. Kang Herman di Medan sehat semua, dan juga teman-teman Mas Ridwan Kalimantan, ya, Pak Budiono ya sehat semua, yang di Kaltim ya. Insya Allah kita yang buat sahabat-sahabat Kaltim ataupun Kalimantan, karena Abah ada tawasulan di kilometer 0 di IKN ya. Kita sudah menentukan tanggal ya, undangan sudah ada, maka insya Allah adalah kita akan berangkat tanggal 11 kalau tidak salah hari Jumat ya. Kembali adalah akan kembali adalah hari Selasa ya. Jadi teman-teman barangkali yang suka mengikuti kajian Abah ya, maka yang mau bertemu, yang selalu yang WA tidak punya transport untuk ke Pulau Jawa, insya Allah nanti Abah ada di di Kaltim ya tadi. Jadi kita akan ada beberapa hari di sana ya. Ada beberapa hari di sana, dan untuk di sana kita bisa berdiskusi ya. Kemudian selepas itu nanti mungkin teman-teman Makassar ya, kita akan sama-sama ngumpul nanti di Makassar selesai dari ini ya. Pada pagi hari ini sahabat, ya seperti biasa kajian Abah adalah kajian hakikat buat sahabat-sahabat yang masih sangat syariatnya adalah masih murni syariat ya. Bijaksanalah untuk menyaksikan dari apa yang dibukakan oleh Abah, karena
adalah yang dibukakan banyak hakikatnya dari semua. Karena kalau manusia tidak mengerti hakikatnya, akhirnya syariatnya sia-sia. Karena setiap dalil itulah kita apa madlul daripada dalil itu. Setiap nas, apa mafhum nasnya. Karena ada makosid dalam setiap. Tidak mungkin baginda Nabi bersabda kecuali ada makosid. Dan tidak, Allah pun demikian. Maka ada asbabul wurud kepada sebuah hadis, ada asbabul nujul kepada Al-Quran. Tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita harus mengerti makosidnya. Jangan sampai melaksanakan sholat tapi sia-sia, melaksanakan haji umroh tapi sia-sia. Sampai baginda Nabi bersabda, banyak hadis ya yang mengatakan bahwa banyak manusia yang sholat tapi tidak sholat. Tadi semua. Itulah tadi karena manusia hanya melakukan ritual sesuatu tanpa dimengerti kenapa dia itu. Sehingga dalam perjalanan manusia itu adalah dia tidak akan asyik ya sesungguhnya. Karena pada dasarnya sholat itu adalah bukan kewajiban, tetapi adalah kebutuhan. Mustahil manusia adalah, tetapi mari kita luaskan makna sholat. Karena Allah sendiri meluaskan makna sholat. Sholat hanya bukan akwalun, af'alun, muftatahatun bitakbir, wa muftatahatun bitaslim. Bukan itu. Maka apa tarif daripada sholat yang ditulis oleh kitab-kitab ulama harus dilihat kembali. Karena kalau masih di situ, kalau dulu boleh. Karena dulu itu adalah manusia baru dikenalkan dengan Allah. Ya, tetapi hari ini di mana manusia sudah dituntut adalah perbuatan adalah dituntut bahwa adalah kata baginda Nabi adalah khairun nas anfahum linnas. Maka sholat itu harus memiliki manfaat. Ya, ya. Maka itulah di dalam kaidah keilmuan ada mabadi asyrah. Ada mabadi yang 10 itu. Di antaranya adalah samroh. Maka kamu nanam duren, pasti kamu harus punya makosid. Sesungguhnya yang kamu tanam itu bukan pohon duren sebenarnya. Tapi pohon duren menjadikan sebab adanya buah duren gitu loh. Maka dalam kaidah mantek itu kita harus berpikir, jangan berpikir genteng sebelum bikin pondasi gitu loh. Jangan berpikir buah sebelum kamu nanam buah. Maka seluruh isi alam ini hanyalah tentang pengajaran kepada kita tentang adalah dimensi adalah makanya bagi orang-orang ahli pertanian dia akan lebih mengerti kenapa zikir. Oh, ahli pertanian akan tahu ternyata di daun itu di atasnya ada embun jelaga, di bawahnya ada doni mildu, ada embun tepung, ada embun jelaga. Oh, kenapa nggak boleh ada embun jelaga, embun tepung? Karena tidak akan terjadi proses fotosintesa. Apa itu proses fotosintesa? Nah, gitu. Karena nanti ternyata pohon duren itu bukan pohon duren yang dicari, bukan rantingnya, bukan daunnya. Dia harus berbuah. Tapi syaratnya buah itu adalah harus ada bunga. Dan bunga itu adalah harus, nah itulah. Maka akhirnya mengertilah kita tumbuhan itu dibagilah bagian akar. Bagian akar adalah yang disebut pada manusia disebut rukun iman. Iman itu nggak usah kelihatan sebenarnya. Karena iman itu kelihatan pada rukun Islam nanti, pada tubuhnya. Tadi. Maka tadi, pada saat ada tanaman, akarnya sudah bagus, maka kenapa pada tanaman ada TSP? Ada fosfat. Ya. Jadi fosfat itu adalah merupakan pengkuat tanaman TSP. Nah, kemudian tapi tidak bisa akarnya dikuat, tapi pohonnya tidak tumbuh. Itulah Islam. Islam itu adalah yang tumbuh, yang kelihatan, yang nampak. Maka syahadatnya kedenger, kemudian sholatnya kelihatan meludahnya, kemudian sholatnya kelihatan gerakannya. Tapi itu isyarah doang. Seperti terangnya lampu, sebenarnya yang ditunjukkan oleh PLN adalah tentang adanya setrum dirinya. Jadi kita harus dipahami. Bukan perbuatan kamunya yang ingin dilihat, tetapi adalah adanya dia gitu loh. Maka inna dina indallah Islam. Yang disebut Islam itu di sisi Allah. Allah ingin melihat fiilnya. Allah ingin melihat asmanya. Allah ingin melihat sifatnya. Sampai nyatalah zat dia itu. Begitu. Maka pada tumbuhan tadi adalah ada bagian akar adalah yang disebut dengan iman.
ya. Di situ adalah pupuknya apa? TSP. Maka banyak orang sekarang melakukan ibadah tiba-tiba nggak ngerti. Yang seharusnya ditanam dipupuk dengan TSP, dia pupuk dengan urea. Urea itu adalah untuk bagian yang Islam, untuk daun, untuk dahan. Tapi kamu terus-terusan syariat, kamu terus-terusan kasih urea, badan kamu gerakan tapi kamu nggak ngerti. Akarnya kamu nggak urus, akidahnya, tauhidnya. Roboh pohon itu, walaupun udah. Maka saksikan sekarang, ada orang yang menanam, yang pohonnya tinggi besar nggak berbuah. Tuh, kan tadi. Ada orang yang menanam pohon, dia malah nggak tumbuh, belum waktunya juga udah. Ada lagi orang nanam pohon, baru saja, baru 2 minggu, nanam timun, udah keluar bunga. Nah, ini juga ngaco. Orang yang memaksakan sesuatu bukan pada waktunya, itulah seperti timun matang belum waktunya. Ada lagi orang nanti yang belajar hakikat, dipaksa suruh belajar liko. Seperti babi yang dikalungkan berlian. Itu akhirnya dia kayak jadi katu lambung kalau buah. Belum waktunya, jatuh. Atau ayam belum netes waktu, dipatuk di luar oleh gurunya, oleh ibunya. Akhirnya dia jadi cacing calang. Ini Allah mengajarkan kepada kita. Maka Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Aku perlihatkan ayat-ayatku. Semuanya ayat. Artinya, itulah kenapa perintah awal kepada baginda Nabi adalah Iqra. Apa yang harus diikra? Yang dibaca. Diri dan di luar diri. Apa hasil pembacaan? Menemukan Allah pada diri dan di luar diri. Bukan menemukan kamu. Kita membaca itu bukan menemukan kita. Justru akhirnya manusia untuk menemukan sebenarnya dirinya tidak ada, itulah tadi. Nah inilah kadang-kadang kata Abah, orang-orang sana lebih pintar dari kita. Mereka tahu unsur terkecil, terbesar itu adalah senyawa, molekul, unsur. Unsur dipecah oleh mereka jadi atom. Atom dipecah oleh mereka jadi elektron, proton, neutron. Dipecah lagi jadi boson. Dipecah lagi jadi quark. Dipecah lagi, kata mereka, God spot. Ini nggak bisa dipecah lagi tuh. Akhirnya oleh mereka Tuhan itu dibuktikan. Ada sesuatu yang abadi di dalam benda apapun. Kemanapun kamu melihatnya, mencarinya, ke ujung-ujung akan bertemu Allah sebenarnya. Lewat fisika, lewat kimia, lewat biologi. Mereka itu membuktikan. Bagaimana hukum Mendel, bagaimana hukum genetika. Ternyata perempuan itu hormonnya adalah X, laki-laki itu XY. Begitu dikawinkan. Nah, pada saat kawin kalian itu, ya kalau keluarnya Y, jadi laki-laki anakmu. Kalau perempuan, jadilah perempuan. Maka sekarang ini itu tentang genetika. Bukan perkara yang aneh, Pak. Nggak usah pakai doa, ya Allah berikan anak perempuan laki-laki. Kalau orang sana udah ngerti, kromosom mana yang dihidupkan. Mau Y, mau X. Maka kalau dia Abah di Belgia, ditanya dulu, kamu anak laki-laki, anak perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sama aja sama tumbuhan. Sekarang nih Pak Don, anjing Dalmatian, ada lagi anjing chow-chow, itu dikawinkan. Kakinya kaki chow-chow pendek, panjangnya Dalmatian, titiknya anjing lain. Sekarang itu gampang, karena itu tentang makhluk Allah. Loh, rekayasa genetika. Nah inilah kebodohan orang Islam ke sekolah. Sekolahnya udah diajar tiap hari ajar agama, di sekolahnya diajar lagi agama lagi. Harusnya dipadukan ilmu dohir, ilmu batin, karena Nabi bersabda tentang apa namanya man aroda dunia falai bil ilmi. Kalau siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai ilmu dunia, bukan ilmu nahu, ilmu syarab, ilmu mani, mantek, bayan. Man aroda akhirah falai bil ilmi. Tadi semua. Jadi manusia sekarang malah dibalik. Ilmu nahu, ilmu syarab, ilmu qiraat, ilmu tahfidz cari makan. Kan kebalik itu. Inilah yang hanya kebalik-balik. Kenapa orang Islam belangsak hari ini? Karena dia tidak menguasai ilmu itu ada dohiron wa batin, 12 pan ilmu dohir, 12 pan ilmu batin. Seperti halnya tadi tumbuhan. Perjalanan manusia nggak ada bedanya Pak Don, seperti pohon ini. Kita kan ujung-ujungnya Pak Don nanam mangga itu ingin pohon mangga yang besar, apa ingin buah mangga yang besar, harum dan manis. Kan itu. Dalam kaidah mantek,
Berarti harus dipikirkan, saya ingin buah yang besar, harum dan manis. Adakah buah itu tanpa pohon dan ranting? Tidak ada. Bisakah buah itu ada kalau tanpa akar? Maka disitulah pohon pun diajarkan oleh Allah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun iman adalah bagian akar, dipupuknya dengan TSP. Sementara bagian tumbuhan daun itu adalah merupakan bagian rukun Islam yang kelihatan. Dipupuknya dengan urea. Tapi untuk menghasilkan bunga, nggak bisa TSP dan urea terus-terusan. Harus dipancing dengan apa? Dengan kalium, KCl. Maka jadilah NPK itu sama Islam, iman, ihsan. Jadi pohon yang menghasilkan buah yang besar, harum, manis, itu karena Islam, iman, ihsan. Bagus akarnya, bagus pohonnya, akhirnya terjadilah fotosintesa. Cuma nggak semua kalium itu, KCl itu, kalium klorida itu menghasilkan bunga. Maka dia apa? Oh, kata petani, ternyata kenapa ya nggak mau berbunga nih pohon? Sama saja. Kok kenapa hidup saya nggak berkah-berkah? Kenapa hidup saya ini belangsak terus? Kenapa saya ini susah terus? Kenapa saya ini neraka terus? Oh, mikir, dia harus mikir. Maka kenapa Allah disuruh tafakur? Maka tafakkaru saatin khairun min ibadati sanatin, tafakkaru saatin khairun min ibadati sab'ina sanatin, tafakkaru saatin khairun min ibadati alfi amin. Nah, berpikir tentang datangnya buah. Buah itu datang dari Allah, adalah munculnya bunga. Bunga hanya akan terjadi kalau apa? Kalau terjadi daun itu bersih. Karena tidak ada proses fotosintesa, Pak. Tidak ada proses fotosintesa berarti tidak akan ada merubah H2O air dengan oksigen sehingga menghasilkan dengan hijau daun klorofil, nanti akan menghasilkan. Itulah yang akan menjadi biang bunga. Jadi manusia juga kalau tidak ada Islam, iman, ihsan juga tidak akan melahirkan akhlak yang baik. Dia tidak akan bermanfaat hidupnya. Di alam dunia ini hanya selayang, seloyong, selayang, seloyong, selayang, seloyong. Nah, ada yang dilakukan. Hanya buat riweuh aja buat dunia. Nambah aja, beras aja buat perut dia. Tapi nggak ada gunanya hidupnya. Tadi semua. Hanya merepotkan orang, jadi pengemis, jadi bikin apa-apa. Jadi ustadz hanya toma pemberian orang melulu. Yang dituhankannya, mu ustadz, mu kiai, pemberian dari orang. Tidak pernah Allah mengajarkan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dengan kekuatan Allah. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita begitu. Jadi di daun itu, itulah perlu zikir. Zikir itu membersihkan, kata Nabi. Segala sekullu, saya ini sekolah, setiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kaca yang kotor, celing. Pembersih lantai SOS. Tapi pembersih hati yang kotor, zikrullah. Itulah seumpama di kolbu kita kayak daun. Di bagian atas kolbu yang disebut pada daun ada disebut embun jelaga, Mas. Embun jelaga itu akan menghalangi cahaya. Embun cahaya pada daun, maka bisa dibersihkan. Kalau di dalam praktek tanaman jeruk, padon, di atas itu selalu jeruk, mangga, apa hitam di atas, putih di bawah. Artinya itu. Itulah kenapa harus ada zikir jahar dan zikir hopi. Zikir yang dari luar dan zikir yang dari dalam. Karena daun itu punya dua penampakan. Bisa dibersihkan dari illallah, la ilaha illallah. Itu pun maka dibagilah. Yang menyerang daun itu rupa-rupa padon. Pada saat dia adalah jenis tanaman, maka pembunuhnya herbisida. Tapi kalau serangga, fungisida. Tapi kalau insektisida. Maka dikir pun saya, zikir hopi, zikir syir, zikir jahar, zikir sirul hopi, zikir ruh. Berlapis-lapis. Kenapa? Karena yang menjadikan diri kita, kerajaan kita menjadi manusia atau jadi binatang adalah di sini, jantung. Di dada kita. Maka mandakholahu kana amina. Siapa sudah masuk ke dalamnya nur Allah. Kayak tadi, siapa yang telah masuk matahari ke dalam daun, akan terjadi proses fotosintesa. Proses sintesa akan menghasilkan apa? Menghasilkan klorofil yang melahirkan keluarlah bunga. Berhenti daun, berhenti. Daunnya berhenti,
Dari bagian antara dua daun tadi muncullah tunas bunga. Tuh. Coba ini semua pelajaran dari Allah pada kita. Tapi jangan bangga kamu udah keluar bunga. Tidak sedikit orang sudah senang bunga. Waduh, bangga saya bunganya banyak. Berguguran. Hati-hati. Setiap fase ada masalah yang harus dihadapi. Demikian pula dalam syariat, dalam thariqat, dalam hakikat, dalam ma'rifat. Tadi semua. Karena di penghujungnya itu adalah samroh, buah. Dan buah itu, maka tadi akhirnya buahnya pun dibagi. Kulitnya, dagingnya, rasanya. Pak Don itu beli mangga bukan beli daging mangga. Bukan juga apalagi kulit mangga. Sebenarnya yang Pak Don cari itu rasa. Nah rasa kan macam-macam. Ada kecut, ada Udah jadi buah pun, udah jadi ibadah pun kamu bisa kecut. Maka seorang mukmin yang sejati itu seperti buah yang besar, ranum, harum, wangi, dan manis. Itulah sebaik-baiknya manusia. Ini udah jengkelin, ngeledin, kepoan, bencian, dendaman. Terus manusia bukan itu? Bukan. Inilah manusia kadang-kadang ingin bahagia tapi melahirkan sifat-sifat yang bukan manusia. Inilah juga tentang Quran yang Allah berfirman walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Inilah kolbu yang harus dibulah, yang dimanage. Karena di kolbu kita ada 5 latifah. Latifatul qalbi, wilayah Adam yang selalu jengkelan, keselan, kurang bersyukur, banyak protes. Itu sifat Adam tuh. Berarti sifat Adam, sifat iblis sama. Karena Adam ya iblis, Adam ya iblis, Adam ya iblis. Di atasnya barulah latifatul ruhi. Sifat Isa, pemberi, pemaaf, penyayang Isa itu. Adapun kalimatul ahfa, kalimatul ruhi, wilayahnya Musa. Musa walaupun gak cerdas, walaupun Musa itu adalah lidahnya, tapi dibarengi dengan Harun, akal. Maka di sini harus ada akal, ada kolbu itu. Jadi tidak bisa. Wa kalimi ruhi, ruhku adalah Musa. Harunu akli, Harun itu akalku. Jadi intinya Musa tanpa Harun nggak ada apa-apanya. Kolbu tanpa akal. Nah inilah manusia. Padahal siloka Allah itu dalam Al-Quran, istilah-istilah Allah itu sebetulnya mengajarkan itu supaya manusia nanti bahagia di penghujungnya itu. Menghasilkan samroh buah. Maka buah tadi, kulitnya adalah Islam, dagingnya adalah iman, rasanya adalah ihsan. Manusia harus sampai ihsan, rasa. Kan di penghujungnya adalah rasa. Karena itu Allah itu menyebut dirinya adalah Rasul Allah, rasa Allah, Rasul. Rasul itu rasa Allah. Utusan Allah lah Rasul itu, rasa pada segala apa yang ada. Rasa pada dohirmu. Maka diberikanlah kita untuk mengindar rasa di lidah, rasa di kulit, rasa. Karena itulah rasa. Maka orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Orang syariat mengingat Allah dengan gerak tubuh, sholat, zikir, ucapan. Orang thariqat mengingat Allah di hati, Allah, Allah, Allah. Orang ma'rifat bukan lagi apa yang dilihat semua Allah. Paham itu? Udah nggak ada lagi Hindu, nggak ada lagi Buddha, nggak ada lagi Kristen, nggak ada lagi. Semuanya yang dilihat hidup yang satu itu. Hidupnya Buddha, hidupnya Allah. Hidupnya Hindu, hidupnya Allah. Hidupnya anjing, hidupnya Allah. Bahkan orang ma'rifat melihat anjing pun lihat Allah. Allah lah anjing itu. Semua. Mana ada yang maujud? La maujuda jangan ngomong doang, bukti ngomong la maujuda illallah. Begitu juga ke anjing, bukan Allah. Bukan Muhammad. Tadi, apa yang bukan Muhammad di dunia ini? Nah, inilah dipahami. Itulah dengan tanaman akhirnya. Kenapa dalam Mabadi Asro itu ada samroh? Itulah sampai orang Arab berbahasa bila samarin yang ada pada orang Arab buah atau tidak berbuah. Seperti buah yang seperti pohon tidak al ilmu bila amalin kasajari bila samarin.
Maka ilmu itu bukan teori. Gak ada cukup kamu ngaji di pondok tuh tadi. Baca kola, kama kola, kila, kama kola, kila, kama kola, kila. Buka asyik, kila. Kita harus soleh, kita harus sabar, kita harus syukur. Baca hadis, kata Nabi, kita ini harus pemaaf, harus penyayang, harus apa. Tutup kitab, masih hanya teori dibacanya. Ngomongin penyayang di kitab itu tidak menjadikan kamu penyayang. Ngomongin surga di kitab itu tidak langsung membawa kamu pada surga. Orang sekarang senang baca resep, bikin sop. Hadis semua. Sop untuk jadi orang yang soleh. Baca, wah Nabi Muhammad ma'alat doi. Luh kapan? Bukankah dia Rasulmu? Kamu kapan mau jadi Rasulullah? Pemaaf, penyayang, pengampun. Yang Yahudi disayangi, Nasrani disayangi, Majusi disayangi. Itulah menjadi Madinah, masyarakat Madani yang sudah bersatu. Terus kalian ini umat siapa sekarang? Ini pahami ya. Dari pohon pun abah nggak usah. Makanya kata abah tuh ngaji hikam cukup pakai asbak aja dari kalimat 1 sampai 200 sekian. Cukup dari sini hikmah 1, hikmah 2, hikmah 3, asbak atau gelas atau apapun buku. Karena buku ini datang dari mana? Oh iya, ini buku tuh dari mana? Dari gabah, dari pohon apa? Dari bambu, kertasnya itu. Ini juga sudah ngajarkan cara kembali pada Allah. Tadi semua. Sebenarnya ini baju dari kain, kain dari benang, benang dari kapas, kapas dari Allah. Berarti baju ini wujudnya Allah, fiilnya Allah. Allahu Akbar. Makanya itulah Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Bacalah ayat-ayatku di alam ini. Tadi maka disebutlah ayat kauniyah. Maka disebut Quran yang dohir, ayat kauniyah. Perbuatan makhluk semua ayat kauniyah. Semuanya. Dan itulah kenapa dari awal pun kita disuruh membaca. Ada 2 kelompok manusia yang tidak bisa membaca dan pintar membaca. Yang tidak pintar membaca, udah begitu ngomongin neraka ya neraka aja begitu. Akhirnya kan ustadz terkenal katanya neraka itu kayak teh celup. Dari semua. Nanti manusia makan buah jakum, kayak dari semua. Minum buah jakum. Allah sudah di atas dari syakul kalamnya sudah mengatakan masalu perumpamaan. Dengan menganggap neraka aja seperti itu kau sudah menghina Allah sebetulnya. Yang Rahman, yang Rahim itu. Tadi, yang kata Abah tadi. Seorang ayah, seorang ibu belum yakin anaknya itu bakal taat pada diri. Padon aja anak punya berapa sekarang? 6. Apakah Padon sebelum punya anak itu yakin anak bakal hormat Padon? Akan membahagiakan Padon? Kenapa? Tetap komitmen punya anak. Karena kita yakin pada diri kita sendiri. Bagaimanapun keadaan kamu, wahai anakku, aku sayang padamu. Betul nggak Pak? Seburuk apapun anak itu. Itulah komitmen yang sudah diyakini. Apalagi Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa umatnya ini akan melawan Allah. Allah tahu umat makhluk ini akan terus-terusan berbuat kufur pada Allah. Tapi rasa kasayang Allah. Kata Allah, aku nggak peduli deh. Maka kenapa? Walaqad karomna bani Adam. Aku muliakan. Yang maksiat, aku muliakan. Maka Abah bilang, Yahudi itu al-mukarram. Siapapun dia al-mukarram. Dari semua. Al-mukarram, siapa presiden Zionis itu? Al-mukarram Netanyahu. Al-mukarram itu. Jangan coba-coba kita hinakan yang tidak dihinakan oleh Allah. Dan yang tahu menghinakan itu hanya Allah. Belum tentu apa yang kita lihat hina itu hina. Hati-hati. Wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itulah. Jadi intinya kesimpulannya, di alam pun kita harus mampu membaca diri dan di luar diri. Pada pohon itu. Kenapa kita harus berzikir tadi? Karena kata Nabi, kullu syai'in shiqala. Setiap sesuatu ada pembersih.
Pembersih hati yang kotor adalah zikru. Itulah kata Allah. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bilangnya man di situ. Pada orang, beruntung orang yang membersihkan tadi. Doni mildu, embun jelaga, embun tepung dibersihkan karena dia akan terjadi proses fotosintesis. Nah, di dalam dada kita ada proses fotosintesis. Ingat itu. Maka kenapa kata Allah kau kabun duriyun yukodumin sajar. Sajar itu kan pohon. Allah bicara benar. Nanti orang syariat bicara di tubuh ini ada pohon jati lagi. Nah, kalau itulah mereka giliran neraka dipakai bener gitu. Tapi giliran Allah punya sajarotin mubarakah. Ada pohon sejarah mubarakah di dada manusia. Apa ya? Karena nggak ngerti ilmunya. Tapi kalau yang neraka, dicelupi nanti buah jakum, surat al-haqqah, surat apa semua. Allah dituduhnya. Padahal kamu sendiri tidak akan pernah menjadikan anak kamu neraka, walaupun bengal kayak apapun. Aku sayang padamu, wahai anakku. Karena kita sudah tahu dari awal komitmen, kita sudah tahu anak kita bahkan mungkin akan melawan kita. Dan Allah sudah mengkhabarkan banyak anak-anak yang jadi musuh bagi orang tuanya, jadi ibunya. Tapi tetap aku berkomitmen punyaan, karena aku tahu rasa sayangku kepada dia akan melebihi kurang ajarnya dia pada diriku. Karena aku sudah dihitung, sudah diberi oleh Allah rasa untuk menyayangi anak, memaafkan anak. Maka Abah tidak menemukan, ya, karena Abah jadi saksi hiduplah di sini. Gitu. Banyak ibu-ibu nangis anaknya dibui gara-gara narkoba. Saya ketawa. Ibu sayang sama dia. Sayang banget Pak Haji. Tolongin Pak Haji. Tebusin 15 juta, 20 juta gitu kata Abah, jangan ditebus. Ya, kalau ibu sayang sama dia, nah sekarang ayo kita rubah sayangnya. Kalau kemarin sayangnya tanpa tadi semua. Tadi memang sifat Allah, ibu itu selalu adalah menyayangi tanpa syarat seorang tua itu. Sekarang pakai syarat sedikit dah. Tadi semua. Karena sayang kepada dia, dengan menebus dia, sama saja ibu nggak sayang sama dia. Karena dia pada saat ibu tidak ada, nggak ada lagi yang menyayangi dia nanti akan terkapar. Maka inilah orang tua juga jangan salah menyayangi anak. Tempatkan rasa sayang itu sesuai dengan patokannya. Itulah maka dalam hukum ini ada tagoyur alam. Allah memberi dan tidak memberi. Kepada siapa Allah memberi? Bukan karena Allah tidak suka. Tapi Allah menganggap pemberian yang diberikannya itu adalah bukan pemberian. Jadi harus kita paham hukum Allah. Kadang-kadang Allah menahan tapi pemberian. Cuma manusia yang pemberian itu nerima. Walaupun di belakangnya akan menyesatkan dia. Ya Allah, aku ingin mobil. Ya Allah, aku ingin mobil. 3 hari mobilnya tabrakan, mati dia gara-gara mobil itu. Jadi nggak ada satu perkara Pak, yang kalau hari ini bagian kita, dia tidak akan lari dari kita. Jadi disitulah kita harus mengerti tentang hukum Allah. Sifat tagoyurnya alam ini adalah pelajaran saja kepada kita. Nah inilah ya, kembali lagi bahwa bagaimana adalah manusia lebih rendah dari binatang itu adalah tadi. Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Maka inilah yang harus dibersihkan. Di sini ada 5 latifah yang harus kita bersihkan. Dan disinilah yang Allah sudah berfirman. Allahu masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Ada al-misbah api zujajah. Az-zujajah itu kan perumpamaan semua. Makanya tadi masalu. Itu kadang-kadang orang kita ini makanya kata Allah watil kal amsalu nadribu halinnas. Akhirnya maaf sekelas uah saya masih terjemahkan Quran kayak begitu. Kan dikata wah manusia akan disiksa dalam neraka seperti tes celup.